Halo generasi pintar digital, kembali lagi bersama saya Anissa. Kali ini saya akan ngomongin tentang 7 pekerjaan yang cocok dan menjanjikan untuk Gen Z dalam beberapa tahun ke depan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dulu channel Purwadika dan aktifkan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video-video menarik dari Purwadika. Berdasarkan hasil survei atau penelitian dari Kata Data, hasilnya adalah Gen Z ini suka banget kalau kerjanya katanya work from anywhere ya. Jadi punya flexible time. Selain itu, Gen Z juga suka banget kalau pekerjaannya tuh bisa eksplorasi dan ngeluarin kreativitas mereka. Dan pastinya bukan hanya soal work from anywhere dan juga bisa ngeluarin kreativitasnya yang tingkat tinggi, tentunya juga pengen gaji atau penghasilan menjanjikan. Nah, maka itu kita bahas 7 pekerjaan ini apa aja yang cocok buat kaum-kaum Gen Z. Pekerjaan pertama yang cocok buat Gen Z itu adalah digital marketer. Jadi jangan salah nih, digital marketer itu juga banyak turunannya. Kamu bisa jadi content creator, kamu bisa jadi social media spesialis, atau kamu bisa jadi SEO spesialis, atau pengen jadi performance marketing, itu semuanya ada di bidang digital marketing. Yang penting kamu suka dengan data, kamu suka dengan kreativitas, kamu suka berbau hal-hal marketing, digital marketing ini cocok. Tapi jangan salah, penghasilannya digital marketing itu start from 6 juta loh ya, itu baru awal doang. Kalau misalnya teman-teman mungkin udah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, tentunya nggak stuck di situ, teman-teman bisa naik terus nih penghasilannya. Yang kedua itu adalah data scientist. Jadi menurut World Forum Economy di tahun 2022, data scientist ini menjadi salah satu pekerjaan di urutan 10 besar di dunia yang katanya lagi dibutuhin banget di seluruh dunia. Jadi semua perusahaan yang lagi berkembang, startup atau company-company besar itu lagi butuhin si data scientist ini. Nah, data scientist ini kerjanya ngapain? Mereka ini yang akan ngumpulin data, mengolah data sampai nantinya menjadikan data ini bermakna bagi perkembangan bisnis dan juga perkembangan perusahaan tersebut. Nah, jangan salah, gaji data scientist juga sangat menarik nih. Starting point-nya bisa dari angka 7 atau 8 juta. Nah, yang penting kamu suka data, suka dengan statistik, dan suka ngelihat angka-angka, ini cocok nih buat kamu. Yang ketiga, itu ada pekerjaan sebagai writer. Nah, ini ngapain aja? Apakah cuma nulis-nulis aja atau gimana? Jangan salah ya, writer itu juga banyak sekali variannya. Teman-teman bisa menjadi seorang UX writer, yaitu menulis kata-kata yang biasanya ditempatkan untuk sebuah aplikasi atau website. Atau mungkin teman-teman pengen nulis di sebuah konten di media atau mungkin di website, teman-teman bisa menjadi seorang content writer. Atau teman-teman juga bisa menulis untuk sebuah iklan atau menuliskan untuk sebuah produk tertentu, teman-teman juga bisa menjadi seorang copywriter. Nah, pekerjaan-pekerjaan ini pastinya juga nggak kalah ya penghasilannya dengan yang tadi saya sebutkan. Gajinya start from 5-6 juta untuk di awal. Tapi jangan salah, biasanya seorang UX writer ataupun content writer ataupun copywriter itu bisa punya klien gak cuma 1, bisa 2, 3, 4, bahkan sampai 10. Menarik? Yang keempat, itu ada UI UX designer. Nah, ini yang katanya lagi hype banget nih posisi ini atau fungsi sebagai UI UX designer. Karena sekarang banyak banget startup bermunculan, produk-produk digital bermunculan. Nggak mungkin kalau semuanya itu nggak butuh si UI UX designer. Jadi mereka ini yang bikin desain atau interface atau experience dari sebuah produk aplikasi ataupun juga website. Jadi kalau teman-teman misalnya punya langganan, misalnya punya aplikasi kesukaan misalnya seperti Gojek, OVO, Dana, Tokopedia, itu pasti ada UI UX designernya yang mendesain interface dan juga tampilan aplikasinya supaya menarik dan punya experience yang oke buat audience. Gajinya jangan salah ya, sama seperti yang di atas juga tadi, bisa start from 7-8 juta. Yang kelima ada web and mobile developer. Nah, ini kalau anak web mobile and developer itu biasanya mikirin gimana sistem dari si aplikasi dan websitenya tuh bisa berjalan. Nah, biasanya mereka ini harus pintar ngoding ya, harus tahu kode-kode yang bisa
mengembangkan aplikasi atau website itu bisa menjadi berjalan dengan baik. Ini juga nggak kalah menarik dengan UI UX designer, gajinya bisa start from 8 juta sampai dengan 10 juta. Menarik nggak teman-teman? Nah, tapi pastinya tingkat kesulitannya untuk jadi web and mobile developer itu nggak gampang alias nggak mudah. Kita juga harus banyak belajar karena ada banyak sekali kode-kode yang harus dipelajari. Yang keenam itu ada graphic designer atau videographer. Nah, ini buat kamu yang suka banget dengan hal-hal kreatif, terutama visualisasi dari sebuah ide, ini cocok banget untuk jadi graphic designer dan videographer. Nah, rata-rata graphic designer videographer itu punya kesempatan bekerja bukan hanya untuk sebuah perusahaan, tapi juga multi perusahaan. Karena bisa jadi teman-teman tidak hanya terikat satu perusahaan, tapi juga bisa jadi freelancer, atau punya side hustle yang lain, dan punya bisnis yang lain untuk jasa videographer atau visual designer, itu juga bisa banget. Dan gajinya tentu gak kalah menarik juga, start from 6 sampai dengan 7 juta untuk kalian yang masih mengawali karir. Tapi kalau udah experience atau punya banyak pengalaman tentunya udah beda lagi dong ya. Oke, yang terakhir, yang ketujuh, itu ada jadi seorang entrepreneur. Nah, buat Gen Z yang katanya, duh aku nggak mau nih terikat sama perusahaan tertentu, aku nggak pengen nih kerja di bawah orang, aku nggak pengen nih pusing-pusing nyari kerja sendiri, aku pengennya usaha sendiri. Nah, ini cocok banget untuk jadi seorang entrepreneur. Jadi teman-teman mungkin akan pusing di awal bukan untuk nyari kerja ya, tapi akan pusing di awal untuk ngembangin modal, untuk ngembangin usahanya, memilih bisnis yang tepat, memilih bisnis yang cocok, memilih bisnis yang sesuai dengan market, itu kerjanya seorang entrepreneur. Nah, tapi teman-teman jangan khawatir, menjadi seorang entrepreneur di zaman sekarang tentunya nggak sesulit yang di zaman-zaman dulu ke belakang mungkin ya. Udah banyak banget dukungan modal, udah banyak banget juga dukungan digital, teknologi yang bisa mengembangkan usaha kita atau bisnis kita bisa lebih cepat untuk berkembang. Nah, itu dia 7 pekerjaan yang kira-kira cocok nih buat Gen Z dan juga punya prospek yang menjanjikan buat ke depan. Tapi jangan khawatir teman-teman, saya punya tipsnya biar teman-teman juga bisa mengembangkan karir digitalnya atau karir yang cocok buat Gen Z tadi untuk di masa-masa mendatang. Tips yang pertama adalah teman-teman jangan lupa untuk selalu mengembangkan diri ya. Jadi cari-cari ilmu, ikut course, ikut training, atau ikut berbagai macam webinar supaya ilmunya terus berkembang. Karena yang namanya karir digital atau pekerjaan-pekerjaan yang tadi saya sebutkan di awal, itu semuanya membutuhkan pengalaman dan juga membutuhkan ilmu yang terus diupdate. Bisa jadi hari ini kita belajar A, besok kita udah berubah lagi. Nah, makanya butuh kecepatan untuk senantiasa mengembangkan diri. Yang kedua, tips yang kedua adalah teman-teman jangan cuman berkutat dengan diri sendiri. Ayo main, ayo banyakin keluar, banyakin networking. Karena bisa jadi dari networking yang teman-teman miliki itu punya peluang-peluang bisnis baru, punya peluang-peluang pekerjaan baru, punya peluang-peluang tambahan kita mengembangkan karir. Jadi jangan berkutat sama diri sendiri, kembangin diri kita, kenalan dengan lebih banyak orang lain, karena networking itu biasanya membuka pintu-pintu karir lebih luas, membuka pintu-pintu rezeki kita juga lebih luas. Yang ketiga, tipsnya juga adalah teman-teman jangan hanya berkutat di Indonesia aja. Teman-teman, 7 profesi yang tadi saya sebutin itu tidak hanya dibutuhkan di Indonesia. Bahkan banyak banget orang-orang Indonesia sekarang yang punya pekerjaan bukan hanya dari Indonesia aja, tapi juga dari luar negeri. Misalnya dari negara-negara tetangga di Singapura, di Thailand, di Malaysia. Jadi walaupun kita ada di Indonesia, tapi kita bisa dapat pekerjaan remote dari luar negeri loh teman-teman. Dan tentunya penghasilannya atau tawaran gajinya, tawaran fee-nya juga nggak kalah saing dengan yang ada di Indonesia. Jadi walaupun kita ada di Indonesia, kita mengembangkan Indonesia, kita tetap bisa punya penghasilan dari luar negeri. Yang terakhir tipsnya adalah teman-teman harus sabar dan harus terus punya portofolio yang bagus ya. Orang mau percaya sama kita, orang mau menyerahkan pekerjaannya sama kita, mau percaya dengan kemampuan kita harus buktikan dengan portfolio. Jadi kalau di awal-awal karirnya teman-teman, bahkan masih mahasiswa pun semester 1, semester 2,
pengen ngumpulin portofolio itu it's okay, boleh banget ya. Jadi tidak ada kata, ya aku masih semester berapa nih, nanti aja deh, itu masih panjang. Nggak ada kata seperti itu untuk sekarang. Teman-teman mulai start dari awal, dari kuliah semester pertama, bahkan teman-teman mau lulus juga, lagi nyiapin skripsi, pengen bikin portofolio, pengen punya kesempatan-kesempatan yang lain, itu bisa dimulai dari sejak saat ini. Itu dia tadi teman-teman penjelasan dari saya tentang 7 profesi yang menjanjikan buat Gen Z dan juga tipsnya supaya teman-teman karirnya terus berkembang. Semoga bisa bermanfaat dan kalian boleh deh share di kolom komentar kira-kira pekerjaan-pekerjaan apa lagi yang menjanjikan buat Gen Z, dan juga kalau kalian sendiri pengennya punya profesi apa nih? Share di kolom komentar ya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.